Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang eksperimen simulasi longsoran sampah. Nah, tujuan dari simulasi kali ini yang pertama yaitu menganalisis besar percepatan, kecepatan, koefisien gesekan statis, dan juga koefisien gesekan kinetis pada simulasi longsor sampah. Tujuan yang kedua yaitu menginterpretasi pengaruh sudut kemiringan terhadap percepatan, kecepatan, koefisien statis, dan juga koefisien kinetis gesekan pada simulasi longsoran sampah. Sampah merupakan hal yang tidak asing bagi kehidupan manusia, terlebih dalam kehidupan rumah tangga maupun industri lainnya. Dalam setiap harinya pasti menghasilkan berkilogram sampah. Nah, sampah itu sangat erat hubungannya dengan kesehatan, karena sampah merupakan tempat yang paling utama dan disukai oleh bakteri dan serangga yang bisa menyebarkan penyakit. Nah, akibat dari sampah ini bukan hanya bagi kesehatan loh, namun dari segi lingkungan juga merasakan. Jika sampah tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya, maka sampah akan memberikan bencana atau musibah bagi manusia. Nah, diantaranya yaitu longsor yang disebabkan dari tumpukan sampah yang berlebihan. Biasanya bisa disebut dengan longsor sampah Lewy gajah. Ada banyak kasus bencana longsor sampah di TPA. Nah, salah satunya yaitu terjadi pada tanggal 17 Maret 2010, tepatnya di TPA Sampah Galuga, Kabupaten Bogor, longsor dan mengakibatkan 4 korban jiwa. Nah, dari sekian banyak korban peristiwa longsor di TPA ini yang paling memprihatinkan dan paling parah yaitu longsornya TPA Lewy Gajah yang menewaskan 156 warga yang terjadi pada tanggal 21 Februari 2005 lalu. Nah, ini menjadi catatan sejarah buruk bagi masyarakat Kota Bandung. Hujan deras yang mengguyur selama 3 hari menyebabkan longsornya sampah sebanyak 2,7 juta meter kubik menutup wilayah pemukiman. Secara fisika, kejadian longsor sampah ini dapat dianalisis melalui hukum kedua Newton, yaitu percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya neto atau resultan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, maka simulasi peristiwa longsor sampah itu membawa material sampah bermassa M dan dapat diilustrasikan oleh gambar berikut ini. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, sumbu X itu mengacu pada bidang miring dan sumbu Y itu tegak lurus terhadap bidang miring. Maka, pada sumbu Y berlaku rumus seperti ini, kemudian pada sumbu X berlaku rumus seperti ini. Namun, longsor sampah ini tidak akan terjadi jika nilai percepatan atau A sama dengan 0. Nah, agar percepatan sama dengan 0, maka yang pertama adalah nilai gaya berat material sampah di sumbu X sama dengan nilai gaya gesek statis maksimum jika tidak ada gaya luar. Nah, yang kedua yaitu ada gaya luar yang mampu menahan gaya berat benda pada sumbu X, sehingga resultan gaya pada sumbu X sama dengan 0. Kemudian, alat dan bahan dari simulasi ini yang pertama yaitu papan sepanjang 0,67 meter, kemudian yang kedua adalah benda, yang ketiga adalah penggaris, yang keempat adalah busur, dan yang terakhir adalah stopwatch. Dari simulasi ini yang pertama yaitu kita mengukur panjang papan sebagai lintasan. Nah, panjang papan yang saya gunakan yaitu 0,67 meter yang sebelumnya sudah saya ukur. Kemudian yang kedua yaitu memposisikan papan sehingga membentuk bidang miring dengan sudut kemiringan tertentu. Nah, saya menggunakan sudut 30 derajat, kemudian percobaan kedua menggunakan 40 derajat, dan percobaan yang terakhir atau percobaan ketiga yaitu dengan menggunakan sudut 60 derajat. Kemudian yang ketiga yaitu meluncurkan benda bidang miring tanpa kecepatan awal, yang artinya itu kecepatan awalnya sebesar 0. Jadi benda itu diletakkan di ujung bidang miring yang atas ini, kemudian diluncurkan. Kemudian yang keempat yaitu mengukur selang waktu selama benda tersebut meluncur dalam bidang miring dengan menggunakan stopwatch. Nah, ketika benda itu meluncur dari atas menuju ke dasar bidang miring, itu kita hitung waktunya dengan menggunakan stopwatch. Nah, setelah didapat dan diukur waktunya dengan menggunakan stopwatch, langkah selanjutnya yaitu kita catat di buku untuk selanjutnya kita analisis. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sekar Putri, perwakilan dari kelompok 4. Nah, di video kali ini saya akan melakukan simulasi longsoran sampah. Bahan-bahan yang digunakan dalam simulasi longsoran sampah ini yang pertama yaitu papan, yang kedua yaitu penggaris, yang ketiga yaitu benda,
kemudian busur derajat, dan yang terakhir yaitu stopwatch untuk menghitung waktu. Oke, untuk langkah yang pertama yaitu untuk sudutnya, sudut dari papan ini itu sebesar 30 derajat. Sudah saya ukur dengan menggunakan busur derajat. Kemudian kita letakkan benda di ujung sini, kemudian kita hitung pada saat benda sudah sampai ke sini. Oke, kita sudah mendapatkan waktunya. Lalu selanjutnya yaitu kita catat di buku. Begitu selanjutnya sampai 5 kali percobaan untuk sudut 30. Selanjutnya kita menggunakan sudut 60 derajat. Jadi seperti ini. Kemudian seperti langkah yang tadi, yaitu benda dijatuhkan dari sini sampai ke sini, kita hitung waktunya. Kemudian kita catat. Oke. Oke, kita sudah dapatkan waktunya, kemudian kita catat. Nah, lakukan percobaan ini dengan menggunakan sudut 60 derajat sebanyak 5. Nah, untuk percobaan yang ketiga yaitu saya menggunakan sudut 40 derajat. Nah, seperti tadi, benda dijatuhkan di atas ini, kemudian dihitung waktunya. Begitu seterusnya sampai 5 kali percobaan. Setelah didapatkan hasilnya, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita analisis. Demikian simulasi longsor sampah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selanjutnya kami mendapatkan data dari hasil eksperimen percobaan simulasi longsor sampah dengan menggunakan bidang miring. Kami menggunakan panjang lintasan 0,67 meter atau setara dengan 67 cm dengan sudut kemiringan masing-masing adalah 30 derajat, 40 derajat, dan juga 60 derajat. Untuk eksperimen yang pertama, kami menggunakan panjang lintasan 0,67 meter dengan sudut kemiringan 30 derajat. Di mana kami menghasilkan data, di sini sin theta pada 5 kali percobaan kami mendapatkan 0,5, cos theta-nya 0,86603. Untuk waktu yang kami dapatkan dari 5 kali percobaan dalam eksperimen satu ini, yang pertama yaitu 1,88 sekon, yang kedua yaitu 1,91 sekon, yang ketiga yaitu 1,78 sekon, yang keempat 1,74 sekon, dan yang terakhir 1,82 sekon. Dengan demikian, kami mendapatkan data yang sudah kami analisis, yaitu terdapat kecepatan μs dan juga μk. Di sini percepatan yang pertama kami mendapatkan hasil 0,38, yang kedua yaitu 0,37, yang ketiga yaitu 0,42, yang keempat yaitu 0,44 dan 0,40 dengan rata-ratanya 0,40. Kemudian untuk eksperimen yang pertama ini kami mendapatkan hasil kecepatan yang pertama 0,71, yang kedua 0,70, yang ketiga 0,75, 0,77 dan 0,74 dengan ratanya yaitu 0,73 m/s. Kemudian dengan begitu kami mendapatkan koefisien gesek statis atau μs dengan rumus μs sama dengan tan theta, yang mana di sini hasilnya serempak dari kelima percobaan yaitu 0,58 dengan ratanya 0,58. Kemudian untuk μk-nya yaitu 0,53 dengan rata 0,53. Untuk eksperimen yang kedua kami menggunakan perbedaan di sudut kemiringan yaitu 40 derajat, yang mana menghasilkan sin theta yang sama pada 5 kali percobaan yaitu 0,64 279
dan cos θ-nya yaitu 0,76604 yang menghasilkan waktu yang berbeda dalam kelima percobaan ini, yaitu yang pertama 1,65 sekon, yang kedua yaitu 1,68 sekon, yang ketiga yaitu 1,61 sekon, yang keempat 1,75 sekon, dan yang terakhir yaitu 1,83 sekon. Dengan demikian kami mendapatkan data yang sudah kami analisis, yaitu diantaranya ada percepatan, kecepatan, μs, dan juga μk. Untuk percepatan di sini, yang pertama kami mendapatkan 0,49 m per s kuadrat, yang kedua yaitu 0,47, yang ketiga 0,52, kemudian 0,44 dan 0,40 dengan ratanya yaitu 0,46 m per s kuadrat. Kemudian untuk kecepatannya kami mendapatkan percobaan yang pertama yaitu 0,81 m per s, yang kedua 0,80 m per s, 0,83 m per s, yang keempat yaitu 0,77 m per s, dan yang terakhir 0,73 m per s dengan ratanya yaitu 0,79 m per s atau meter per sekon. Dengan demikian kami mendapatkan μs atau koefisien gesek statisnya sebesar 0,84 pada kelima percobaan tersebut. Sedangkan untuk μk-nya kami mendapatkan hasil yang berbeda untuk setiap percobaannya. Yang pertama ada 0,77, yang kedua 0,78, yang ketiga 0,77, yang keempat 0,78, dan yang terakhir 0,79 dengan ratanya yaitu 0,78. Untuk eksperimen yang ketiga, kami menggunakan beda sudut kemiringan yaitu 60 derajat, yang mana menghasilkan sin theta dalam 5 kali percobaan ini dengan hasil yang sama yaitu 0,86603 derajat. Dan untuk cos θ-nya juga sama yaitu 0,5. Dengan demikian kami menghasilkan data waktu yang berbeda dalam 5 kali percobaan ini. Yang pertama yaitu 1,95 sekon, yang kedua yaitu 1,82 sekon, yang ketiga yaitu 1,91 sekon, yang keempat yaitu 1,87 sekon, dan yang terakhir yaitu 1,98 sekon. Dengan demikian kami mendapatkan data yang sudah kami analisis, terdapat percepatan, kecepatan, dan juga μs dan μk. Untuk percepatan dalam 5 kali percobaan, yang pertama yang didapat yaitu 0,35 m per s kuadrat, yang kedua yaitu 0,40 m per s kuadrat, yang ketiga yaitu 0,37 m s kuadrat, yang keempat yaitu 0,38 ms kuadrat, dan yang terakhir yaitu 0,34 m per s kuadrat dengan nilai ratanya yaitu 0,37 m per s kuadrat. Dengan begitu kami menghasilkan juga nilai kecepatan. Yang pertama yaitu 0,69 m per s, yang kedua yaitu 0,74 m per s, yang ketiga yaitu 0,70 m per s, yang keempat yaitu 0,72 m per s, dan yang terakhir 0,68 m per s dengan rata kecepatan yaitu 0,70 m per s atau meter per sekon. Dengan begitu kami mendapatkan μs atau koefisien gesek statis dengan rumus μs sama dengan tan theta, yang mana hasilnya sama dalam 5 kali percobaan ini sebesar 1,73. Sedangkan untuk μk-nya kami mendapatkan 1,66 dengan ratanya 1,66. Berikut adalah grafik percepatan terhadap sudut kemiringan dan juga grafik kecepatan terhadap sudut kemiringan. Grafik percepatan pada sudut kemiringan ini didapat dari hasil nilai percepatan rata m per s kuadrat, yang mana grafik di sini menurun karena pada eksperimen pertama sampai eksperimen ketiga nilainya yaitu 0,40, 0,46 dan 0,37. Jadi hal ini menyebabkan grafik ini menurun karena nilainya yang juga menurun. Kemudian ada grafik kecepatan terhadap sudut kemiringan. Di sini juga grafiknya turun karena untuk kecepatan ratanya atau m per s-nya ini
didapatkan hasil yang menurun dari 0,73 kemudian menjadi 0,79 dan kemudian menjadi 0,70. Kemudian untuk grafik koefisien gesekan statis terhadap sudut kemiringan dan juga grafik koefisien gesekan kinetis terhadap sudut kemiringan. Kemudian di sini kita mendapatkan grafik mu s, yang mana grafik di sini grafiknya naik karena mu s ratanya juga naik, yaitu 0,58, kemudian 0,84 dan terakhir yaitu 1,73. Hal tersebutlah yang menyebabkan grafik ini naik. Kemudian untuk grafik mu k ratanya juga sama, naik, jadi menghasilkan grafik yang naik juga, yaitu 0,53 kemudian menjadi 0,77 dan terakhir yaitu 1,66. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Astrold dan kawan-kawan bahwa suatu benda jika diletakkan pada sebuah memiliki komponen gaya berat yang sejajar dengan arah luncuran benda pada bidang miring. Nah, komponen gaya inilah yang menarik benda untuk meluncur, sedangkan gaya gesek berarah sebaliknya. Besar komponen gaya ini berbanding lurus dengan besar sudut kemiringan bidang. Nah, selama benda belum bergerak, maka gaya gesek yang bekerja pada benda adalah gaya gesek statis dengan nilai maksimum tercapai ketika benda dapat akan bergerak. Saat benda meluncur di bidang miring, ketika benda bergerak, maka gaya gesek yang bekerja ialah gaya gesek kinetis. Dan kesimpulan yang dapat kami sampaikan dalam eksperimen simulasi longsor sampah dengan bidang miring ini, yang pertama yaitu besar percepatan rata-rata untuk percobaan yang pertama sebesar 0,40, percobaan yang kedua sebesar 0,46, dan percobaan yang ketiga sebesar 0,37. Nah, besar kecepatan percobaan pertama ini sebesar 0,77, percobaan yang kedua sebesar 0,79, dan percobaan yang ketiga sebesar 0,70. Besar koefisien gesekan statis percobaan pertama sebesar 0,58, percobaan yang kedua sebesar 0,84, dan percobaan yang ketiga sebesar 1,73. Nah, besar koefisien gesekan kinetis percobaan 1 sebesar 0,53, percobaan yang kedua yaitu 0,77, dan percobaan yang ketiga sebesar 1,66. Dan sudut kemiringan mempengaruhi terhadap percepatan, kecepatan, koefisien gesek statis, dan koefisien gesekan kinetis pada simulasi longsor sampah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.